Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit mereview dulu materi pertemuan minggu yang lalu. Kita sudah sampai pembahasan tentang unsur-unsur asing yang ada di dalam hukum perdata internasional. Jadi nanti soal UAS-nya itu berupa studi kasus, ya, di mana kasus ini harus dianalisa oleh mahasiswa, dan yang pertama kali dianalisa adalah baca dengan hati-hati kasusnya. Kemudian yang pertama kali ditentukan itu apakah dalam kasus tersebut ada unsur asingnya atau tidak. Nah, kadang-kadang saya cantumkan kasusnya itu tidak ada unsur asingnya, ya. Jadi kalau tidak ada unsur asingnya, berarti ya pemecahan kasusnya tidak perlu pakai hukum perdata internasional, cukup memakai hukum perdata nasional saja. Tapi tetap harus dijawab, gitu ya, tetap harus dijawab karena soal UAS-nya semenjak pembelajaran daring ini tidak langsung diserahkan ke juga, tidak diadakan kelas, maka mahasiswa bisa mencari-cari dulu di catatan hukum perdata yang lalu, gitu ya, di catatan hukum perdata cara untuk menjawab soal tersebut, gitu. Jadi kalau dalam soal UAS-nya tidak ada unsur asing, bukan berarti tidak dijawab, ya, tetap dijawab, namun menggunakan hukum perdata nasional, gitu ya. Namun kalau dalam soal tersebut ada unsur asingnya, maka tentu saja jawabannya harus berdasarkan hukum perdata internasional. Itu yang perlu dianalisa terlebih dahulu dalam menjawab soal, gitu ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa ada 4 unsur asing yang harus diperhatikan apabila kita menemukan sebuah kasus atau perkara yang di dalamnya ada unsur asingnya. Sebab kita harus menentukan unsur asingnya itu terletak di mana. Gitu. Apakah unsur asing itu terjadi karena perbedaan kewarganegaraan para pihak? Itu yang pertama. Apakah unsur asing yang terjadi karena peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri? Nah, ini unsur asing juga. Atau kalaupun para pihaknya kewarganegaraannya sama, peristiwa hukumnya terjadi di negara tersebut juga, gitu ya. Namun kita perlu perhatikan, apakah peristiwa hukum yang terjadi ada perbedaan domisili antar para pihak. Nah, kalau ada perbedaan domisili, berarti itu ada unsur asingnya. Contohnya sudah diberikan, misalnya wanita Inggris yang berdomisili di Amerika menikah dengan pria Inggris yang berdomisili di Prancis. Dua-duanya warga negaranya sama, tapi domisili keduanya berbeda. Nah, kalau domisili keduanya berbeda, berarti ada unsur asing. Kalau ada unsur asing, artinya pemecahan perkara tersebut harus menggunakan hukum perdata internasional. 3 unsur asing ini berkaitan dengan kalau subjek hukumnya orang, gitu ya. Kalau subjek hukumnya orang. Unsur asing yang keempat ini berlaku kalau subjek hukumnya badan hukum. Unsur asing juga dapat terjadi apabila para pihaknya berbadan hukum
perusahaan, namun bertempat kedudukan hukum yang berbeda. Nah, ini ada unsur asing juga. Contoh misalnya, kita tahu bahwa bangsa Indonesia sudah berhasil merakit sebuah laptop, ya, merakit laptop namanya Zyrex. Mungkin saya yakin pernah dengar semua, ya. Zyrex adalah laptop yang dirakit oleh karya anak bangsa sendiri, karya orang Indonesia, gitu ya. Nah, saya tidak tahu nama PT-nya apa, jadi kita sebut saja PT Zyrex, gitu ya. Kalau merek laptopnya, mereknya Zyrex. Nah, Zyrex itu melakukan perjanjian jual beli software dengan Microsoft Corporation. Karena walaupun untuk hardware-nya Zyrex sudah berhasil merakit sendiri laptop bermerek Zyrex, tapi untuk software-nya kan patennya dimiliki oleh Microsoft Corporation. Berarti harus beli. Nah, PT Zyrex bertempat kedudukan hukum di Indonesia. Microsoft Corporation bertempat kedudukan hukum di Amerika. Adakah unsur asing? Pasti ada. Kenapa? Karena dua-duanya bertempat kedudukan hukum yang berbeda. PT Zyrex tunduk pada Undang-Undang Perseroan Indonesia, Undang-Undang PT Indonesia. Microsoft Corporation tunduk pada Undang-Undang PT Amerika. Mereka melakukan hubungan hukum, keperdataan. Nah, ini kan jual beli. Ya, jual beli masuknya kan perdata. Masuk dalam ranah hukum dagang, ya. Nah, maka apabila terjadi sengketa antara PT Zyrex dengan Microsoft Corporation, tidak bisa diselesaikan dengan hukum perdata nasional. Salah satu pihak tidak bisa diselesaikan dengan hukum perdata Indonesia, juga tidak bisa diselesaikan dengan hukum perdata Amerika. Karena dua-duanya tunduk pada hukum nasional yang berbeda. Gitu ya. Nah, itu sudah kita bahas minggu yang lalu bahwa ada 4 unsur asing dalam hukum perdata internasional. Selanjutnya, dalam menjawab hukum negara mana yang dipakai apabila ada unsur asingnya, gitu ya. Ya, contohnya tadi tuh PT Zyrex beli software dari Microsoft Corporation. Oh ya, sebagai tambahan materi, perusahaan terbatas atau PT di setiap negara itu istilahnya berbeda-beda. Amerika Corporation, Indonesia PT, Singapura sebentar, Singapura itu corporation ya kalau nggak salah. Inggris company, Malaysia Sendirian Berhad, SDN BHD. Indonesia PT ya. Nah, itu jadi tiap negara punya istilah yang berbeda-beda untuk PT, untuk perseroan terbatas. Nah, itu contohnya tadi. Misal PT Zyrex dengan PT Zyrex dengan Microsoft Corporation dalam hal jual beli software, gitu ya.
Nah, dalam perjanjian jual belinya, pembayaran itu terbagi atas 2 termin. Ini misal ya, misal pembayaran terbagi atas 2 termin. Termin yang pertama dibayar sebelum dikirim barangnya. Gitu. Pembayaran kedua setelah barang sampai di negara importir. Berarti udah sampai di Indonesia gitu ya. Ternyata ya pembayaran termin pertama sudah dibayar oleh PT Zyrex. Termin keduanya belum dibayar, padahal barangnya sudah sampai di Indonesia. Berarti kan PT Zyrex One Prestasi cedera janji. Nah, kan yang menjadi masalah yang pertama, Microsoft Corporation kan menderita kerugian karena PT Zyrex tidak membayar termin kedua. Nah, ke pengadilan mana PT Zyrex ini memasukkan berkas gugatan? Itu yang pertama masalahnya. Masalah yang kedua, hukum negara mana yang dipakai dalam menyelesaikan kasus di atas? Nah, ini sangat menarik ya, karena nanti saya, kalau tidak salah ini semester 3 hukum internasional itu belum ambil hukum acara perdata ya. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia ditentukan bahwa berkas gugatan dimasukkan ke pengadilan negeri di mana tergugat berdomisili. Itu kalau orang. Kalau badan hukum, di mana tergugat bertempat kedudukan hukum. Nah, berarti kan kalau ikut hukum acara perdata Indonesia, Microsoft Corporation sebagai penggugat itu harus memasukkan berkas gugatannya di Indonesia kan. Tapi berdasarkan acara perdata Amerika, justru sebaliknya, berkas gugatan dimasukkan di tempat di mana penggugat berdomisili. Berarti berkas gugatannya kan dimasukkannya ke Amerika. Nah, dari sini aja udah timbul masalah. Karena hukum acara perdata masing-masing negara sangat berbeda. Kalau gitu pakai hukum yang mana? Gitu kan? Berarti masukin berkas gugatannya ke pengadilan yang mana? Ini jadi masalah kalau tidak ada hukum perdata internasional. Nah, jadi hukum perdata internasional hadir untuk memecahkan masalah-masalah seperti ini. Bagaimana cara mencari penyelesaian sengketanya? Kan gitu. Mencari penyelesaian sengketanya harus menggunakan titik-titik pertalian dalam hukum perdata internasional. Biasanya disingkat sebagai HPI gitu ya, HPI. Nah, titik-titik pertalian dalam HPI kalau di negara-negara lain disebut sebagai connecting factors. Faktor-faktor apa namanya? Connecting factors. Faktor-faktor connecting, faktor-faktor yang berhubungan gitu ya. Kalau kita titik-titik pertalian, kalau mereka faktor-faktor connecting, faktor-faktor yang berhubungan, ya sama aja ya, bertalian, berhubungan, gitu, connecting, connect. Gitu. Apakah itu titik-titik pertalian dalam HPI atau connecting factors?
adalah suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Jadi hukum perdata internasional ini menunjuk hukum nasional tertentu sebagai hukum yang berlaku dalam kasus yang mengandung unsur asing. Gitu ya. Nah, connecting factors terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah titik pertalian primer. Yang kedua, titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer kadang-kadang disebut sebagai titik taut pembeda. Sedangkan titik pertalian primer disebut juga sebagai titik taut penentu. Mengingatnya gampang ya. Primer pembeda, nah gitu. Primer sama dengan pembeda, sekunder sama dengan penentu. Nah, jadi seperti ini caranya. Menentukan pakai hukum negara mana sih, gitu ya. Atau contoh yang lain nih, misalnya Wati warga negara Indonesia menikah dengan Hashim warga negara Malaysia. Pernikahan mereka dilaksanakan di Mekah. Apabila terjadi sengketa, gitu ya, atau sengketa misalnya mau bercerai, gitu ya. Masalahnya kan berkas gugat cerainya itu diajukan ke pengadilan mana? Apakah ke pengadilan di tempat di mana suami istri ini berdomisili? Ya kadang-kadang suami istri kalau mau bercerai kan pisah rumah, ya. Ya kadang-kadang rumahnya beda kota. Nah ini jadi masalah lagi gitu ya. Nah, apakah berkas gugatannya dimasukkan di pengadilan di mana suami istri ini berdomisili, atau berkas gugatannya dimasukkan di pengadilan di mana pernikahan itu dilangsungkan? Nah, ini kan jadi masalah yang harus diselesaikan oleh hukum perdata internasional, gitu ya. Nah, ini tetap pakai titik-titik pertalian atau connecting factors. Jadi ingat ya, titik pertalian primer disebut juga sebagai titik taut pembeda, titik pertalian sekunder disebut juga sebagai titik taut penentu. Sangat mudah membedakannya ya. Primer pembeda, sekunder penentu. Nah, itu aja udah. Primer pembeda, sekunder penentu. Titik pertalian primer, primary connecting, itu kalau di negara lain ya. Nah, itu. Apakah yang dimaksud dengan titik pertalian primer atau titik taut pembeda?
titik pertalian primer atau titik taut pembeda adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan hubungan hukum perdata internasional. Dengan titik taut pembeda dimaksudkan bahwa dengan faktor-faktor atau keadaan-keadaan itu dapat dibedakan apakah suatu peristiwa hukum termasuk kategori HPI atau bukan. Jadi kita membedakan dulu, ini kasus yang sedang saya hadapi, masuknya kategori HPI atau bukan. Ada 7 faktor-faktor titik pertalian primer atau titik taut pembeda. Ada 7 titik taut pembeda. Yang pertama adalah kewarganegaraan. Yang kedua, bendera kapal atau pesawat udara. Yang ketiga, domisili. Keempat, tempat kediaman. Nah, ini nanti kita bahas apa sih bedanya domisili sama tempat kediaman. Gitu ya. Nah, ini kalau kalau Indonesia itu sama aja domisili tempat kediaman, tapi kalau di luar Indonesia beda. Berbeda antara domisili dengan tempat kediaman. Nah, nanti kita bahas ya. Kelima, tempat kedudukan badan hukum. Keenam, pilihan hukum dalam hubungan hukum intern. Dan yang ketujuh, tempat dilaksanakannya perbuatan hukum. Ya, coba saya mau minta salah satu mahasiswa untuk mengulang kembali apa saja 7 faktor-faktor titik pertalian primer. Yunita Sari. Yunita Sari ada? Nggak ada. Siti Indriawati. Nggak ada juga. Lukmanul Hakim. Hadir, Bu. Oh, Siti hadir. Oke, Siti. Sebutkan faktor-faktor titik pertalian primer apa saja? Halo, Siti. Udah ada juga. Lukmanul Hakim. Munif. Halo, Lukman. Lia Musdalifah. Ada nggak? Ada kemana ini? Ois Rahmawati Abdullah. Ya, Bu, hadir. Ya. Sebutkan faktor-faktor titik pertalian primer atau titik taut pembeda. Ada 7. Apa aja?
Apa ya Bu? Yang saya tahu tuh cuman 3 Bu. Jadi yang pertama itu ada kewarganegaraan, terus ada domisili atau de jure, terus yang ketiga itu ada tempat kedudukan badan Bu. Saya ulangi ya semuanya, ini jangan sampai terlewat, karena nanti ke belakangnya nanti nggak paham kalau ini nggak menguasai. Nanti akibatnya pas UAS nggak bisa jawab, gitu. Kalau tidak bisa jawab, berarti UASnya nilainya buruk, di bawah 60. Kalau buruk berarti kemungkinannya dapat C atau D. Nah, kalau D itu harus mengulang gitu, ya. Saya ulangi ya, sekali lagi. Titik pertalian primer yang pertama kewarganegaraan, yang kedua bendera kapal atau pesawat udara, yang ketiga domisili, yang keempat tempat kediaman, yang kelima tempat kedudukan badan hukum, yang keenam pilihan hukum dalam hubungan hukum intern, ketujuh tempat dilaksanakannya perbuatan hukum. Untuk penjelasannya masing-masing akan kita bahas minggu depan. Yang keenam apa, Bu? Yang keenam pilihan hukum dalam hubungan hukum intern. Ini sangat menarik pilihan hukum ini ya. Minggu depan insya Allah, di pertemuan berikutnya insya Allah akan kita bahas gitu ya. Juga titik pertalian sekunder atau titik taut penentu. Baik, saya mohon maaf karena tidak menawarkan ada pertanyaan atau tidak, tapi tetap bisa bertanya melalui telepon. Melalui telepon aja ya, gitu ya. Langsung telepon aja, tapi sebelumnya WA dulu. Supaya saya bisa siap-siap merekam pertanyaan dan jawabannya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan.